Nabi Ilyas merupakan keturunan keluarga dari Nabi Harun yang bernama Ibnu Yasin bin Fanhash bin Al-Izar bin Harun. Dari Quran Surah Ash-Safat ayat 123-132 membuktikan bahwa Ilyas termasuk ke dalam Rasul Allah. Nabi Ilyas diutus di daerah Balabak sebelah barat Damaskus di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala. Kemudian Nabi Ilyas diutus oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala. Namun Raja dan kaum Bani Israel pada waktu itu menolak ajakan Nabi Ilyas karena mereka lebih percaya kepada. Kemudian mereka didatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang disembah Nabi Ilyas itu benar adanya. Lalu kaum Bani Israel bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman dari kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan bersembunyi di gua. Selama berada di dalam gua, Allah Ta'ala memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Bencana pun melanda kaum Bani Israel di kota Balabak yaitu bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari kaum tersebut. Bani Israel meyakini bahwa bencana tersebut ditimpakan karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja sepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Balabak. Pada suatu ketika persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh kelompok Bani Israel dan kemudian Nabi Ilyas berpindah tempat, kemudian menemukan rumah terpencil. Kemudian Nabi Ilyas memberikan salam dan bertemulah dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi. Saat itu ada laki-laki dari anggota keluarga tersebut sedang sakit parah. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga tersebut. Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit tersebut sembuh atas izin Allah Ta'ala dan ternyata anggota yang sakit tersebut adalah Ilyasa. Yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya. Beberapa tahun Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya di Balabak. Penduduk di daerah tersebut mulai putus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut karena berhala yang disembahnya tidak mampu memberikan kesembuhan penderitaan kaum tersebut. Bani Israel pun berjanji akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kaum Bani Israel terlepas dari kesengsaraan. Kaum Bani Israel pun menghancurkan patung-patung yang disembah sebelumnya. Setelah itu kaum Bani Israel diturunkan hujan sehingga sawah dan ladang mereka subur dan mereka kembali hidup damai. Beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel ingkar kembali dan menyembah berhala lagi. Lalu Nabi Ilyas berdoa kembali kepada Tuhan agar kaum tersebut dibukakan pintu hatinya. Namun akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel dan kemudian Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya dari kampung tersebut. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat ke langit oleh Tuhan.